muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Jadi di episode kali ini kita akan membahas salah satu pusaka yang dimiliki oleh Papa Darto. Di depan kita semua ini sudah ada salah satu pusaka yang kalau dilihat dari bidangnya volumenya nih kayaknya kecil nih, keris yang mungil nih. Mungkin boleh dijelaskan lah dari warangkanya nih. Gelap semua emang. Oke, kita lihat ya. Kalau warangkanya ini model Branggah Yogyakarta ya, Ngayu Jakarta Hadiningrat. Bahannya dari kayu timoho, cuma peletnya full hitam ya, yang coklat mudanya cuma sedikit di sini. Dedernya itu juga sama dari timoho. Dan ini memang warangka aslinya ya. Terus memang waktu pertama didapat peroleh begini. Terus ini pendoknya dari Kuningan ya. Dulu ini sempat di Kuningan, sempat disepuh emas, tapi karena udah tua kan lama, ini sepuhannya sudah mulai luntur ini ya. Jadi kembali ke Kuningan. Tetapi ini tatahannya sangat-sangat bagus. Dan ini memang original, kecil untuk emang ukuran keris ini. Terus kalau mau tanya Estin, ini dari dedernya ini ada model apa ya gaya? Ya kalau deder ini ya memang deder untuk biasa normal ini, normal. Kan ada yang putri kunirung, ya kan, ada yang kinatah segala ditata ukiran apa gitu ya. Standarnya begini, standar normal. Oke. Nah ini ukurannya ini memang keris. Ini kecil. Nah kecil, kalau keris kecil di bawah 25 cm ya, antara 15 sampai 25 cm itu sering disebut keris patrem namanya. Jadi keris kecil. Nah keris kecil itu kalau menurut cerita dari para pemerhati Tasanaji itu memang untuk diperuntukkan untuk putri-putri keraton dan para pengawalnya, dan pengawal putri-putri itu juga ada yang putri juga kan, pengawal yang putri, yang wanita itu juga senjatanya menggunakan keris kecil pendek gitu yang namanya patrem semacam ini. Jadi seperti kayak belati gitu. Ya itu ya keris, keris tapi ukurannya pendek antara 25 sampai 15 cm. Kalau lebih kecil dari itu, lebih pendek daripada 15 cm, itu namanya bukan patrem, itu sudah ke jimatan katanya. Segini-segini deh. Kecil-kecil gitu. Kalau jimatan itu biasanya kan untuk piandel, untuk pusaka, justru pusaka untuk dibawa. Sekti-sekti. Bukan untuk senjata, tapi kalau yang patrem, keris normal itu memang masih dalam kategori untuk senjata gitu ya. Bisa jadi pusaka, bisa jadi ageman untuk acara-acara adat gitu kan, bisa untuk pelengkap busana, bisa untuk souvenir segala macam kan, bisa juga untuk senjata karena memang rancang bangunnya untuk senjata gitu ya. Kita lihat ya. Oke ya, kecil ya, tetapi ini memang standar kerisnya, pakemnya masuk sebagai keris. Jadi walaupun kecil, ini dibuat dengan metode tempa lipat, dan ini juga terdiri dari 3 unsur logam. Ada besi, ada baja, dan ada pamor. Dan ini pamornya pun dari besi meteorit, jadi iron meteorit. Ini dibikin dari itu. Ini kalau namanya dapurnya keris apa? Kalau dapurnya ini lok 5 dengan gandek lugas, ada belumbangan atau pijetan, ada sogokan rangkap depan belakang. Ini ada greneng, ada tingil, ada greneng dikit. Ini namanya dolok.
Jadi masuknya ke dapurnya Dolok, pamornya pedaringan kebak, ya penuh. Pamornya ini full, hampir tidak ada sela-sela besi yang di dalamnya ya. Oke. Kalau dari model rancang bangun seperti ini masuknya tangguhnya Mataram ini. Jadi memang ini keris tua, keris sepuh. Mataram yang Islam. Mataram Islam. Mataram Islam. Dengan condong leleh yang cenderung tegak. Ini kan condong leleh itu macam-macam. Jadi karena tidak simetris keris itu kan, ada yang condong banget, ada yang sedang, ada yang agak tegak. Nah, ini condong leleh semacam ini agak tegak ya, ini sekitar 82 derajat ya. Ini bisa jadi Mataram Hamengkubuwono bisa. Tapi sepertinya ini Mataram yang sebelumnya ya, Mataram Islam sebelumnya. Cuma memang ini ya diperuntukkan untuk putri-putri keraton. Jadi kalau putri keraton itu memang pusaka-pusakanya Mataram pendek ini. Gitu. Terus ada juga yang untuk sunduk apa namanya? Konde. Iya. Kan kayak konde itu ada sunduk-sunduk itu. Itu kadang juga ditemukan bahwa itu juga dari besi aji. Teman papa punya. Memang mungkin diselempitkan supaya jadi betul, penyamar. itu untuk senjata rahasia, Iya, untuk senjata. rahasia. Jadi resi-resi juga begitu, resi ada sendiri. Itu yang kuno pun ada. Yang kuno zaman Kabudan itu ada. Jadi kalau Kabudan biasanya untuk resi gitu kan. Tapi kalau yang untuk yang lebih zaman-zaman modern sudah keraton-keraton yang Surakarta, yang Mataram itu tusuk konde itu senjata. Gitu ya. Kalau dari bentuknya gini tuh, ini diperuntukkan untuk putri kerajaan gitu atau pengawal-pengawal? Kalau Lok 5 biasanya kan memang untuk keluarga ningrat. Ya, untuk Lok 5 begini untuk keluarga ningrat. Jadi diduga ya, perkiraan memang untuk keluarga ningrat zaman Mataram dulu. Tapi itu semua perkiraan saja ya. Jadi tidak ada satupun di antara kita ini, walaupun bisa disebut pakar lama di perkerisan, memastikan suatu bahwa ini dibuat oleh siapa, kecuali ada catatannya, ada registernya dari keraton. Gitu ya. Ada kekancingannya. Mungkin pertanyaannya gini, mungkin apakah semua putri-putri di semua kerajaan yang dulu ada itu semuanya juga megang, bahkan sampai putri keraton yang di era sekarang ini, apa selalu membawa keris yang mungkin ukurannya kecil, pengawalnya juga seperti itu, apakah masih berlaku seperti itu? Yang jelas kalau ini Mataram ada bukti barangnya. Jadi pada zaman Mataram ada. Papa juga punya yang ditangguh zaman Singosari. Lok 5 juga, pendek juga, ya lebih panjang lah daripada ini, sekitar 20 cm, Lok 5 juga, tapi ya Singosari temuan sudah agak keroak-keroak gitu. Jadi apa? Dari sampel keris patrem yang ada itu sejak zaman Singosari dulu sampai zaman Mataram ada. Berarti setelah Mataram kemungkinan juga ada, cuman kemungkinannya ada. Buktinya belum diketahui. Ya, Papa belum punya barangnya gitu loh kan, yang buatan-buatan sekarang. Kalau yang di era sekarang ada info nggak kalau misal tetap membawa itu? Kalau dalam era modern saat ini kan semua orang bisa pesen yang baru, ya kan? Papa gitu, ya adik, kakak bisa pesen keris kan sekarang kepada empu-empu yang sekarang bagus-bagus kan banyak tuh yang bisa membuat sekualitas mirip dengan empu-empu era kuno dulu ada. Jadi ya sangat dimungkinkan kalau kita pesen baru juga ada. Dan apakah dari putri keraton zaman sekarang tidak pegang atau pegang, ya kemungkinannya besar pegang ya kan. Kita pakai logika aja sih. Ya, oke. Terima kasih, itu tadi pembahasan dari keris Dolok dengan pamor pedaringan kebak. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe.
Terima kasih. Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.